Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabatku semuanya dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya di Bongla Nusantara Channel. Agak lama tidak berbagi ya, tidak sharing-sharing tentang bonsai kelapa. Ini kali ini saya akan mereview ya, atau sharing pengalaman melalui konten kali ini. Sederhana saja, singkat saja. Mungkin ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat, saudara-saudara pecinta bonsai Nusantara. Kali ini saya mengalami begini. Saya itu kan orangnya suka keluar dari rumah, berpergian ya. Kalau pergi jauh-jauh sampai 1 hari, 2 hari, bahkan 3 hari, bahkan sampai minggu tidak pulang. Karena memang profesi saya seorang terapis ya, alternatif, sehingga sering dipanggil orang sakit sampai lama ya. Oleh karena itu maka saya kan punya bongla ya, walaupun tidak banyak ya, punya ya beberapa koleksi di rumah saya ini. Saya seringkali mengalami awal kali dulu ketika saya tinggal, bongla saya itu tidak ada yang nyiram ya, tidak ada yang nyiram. Walaupun ada rewang di rumah saya ini, kadang lupa gitu loh, kan kadang nggak tahu nyiramnya caranya ya. Pembantu di rumah ini kadang nggak tahu caranya nyiram. Maka saya berpikir bagaimana kiranya saya punya bongla yang ditinggal sampai seminggu bahkan 2 minggu itu aman-aman saja. Seperti itu. Akhirnya saya menemukan ternyata caranya, kalau kita ingin bongla kita tidak cepat disiram, atau kita tidak untuk mengurangi resiko bongla kita kekeringan ya kalau sering ditinggal, atau setidaknya tidak sering nyiram sehingga menguras tenaga atau waktu, maka saya menemukan cara begini. Ternyata di bawah ini saya kasih air seperti ini. Jadi dikasih semacam wadah kayak gini, dan di situ bisa menampung air. Nah, bonglanya ditaruh di dalam ini, di wadah yang berisi air itu. Nah, seperti ini sahabat-sahabatku. Jadi ini saya tadi ngisinya kira-kira 2 mingguan kemarin. Saya tinggal mudik ke Lumajang 3 hari yang lalu. Sebelumnya kira-kira seminggu sebelum saya mudik ke Lumajang, karena hari lebaran besar ini ya, saya sudah ngisi. Nah, baru tadi, jadi seminggu lebih, hampir 2 minggu ya, baru tadi itu tinggal 1/4 ini. Jadi diserap. Lalu saya tambah lagi segini. Jadi bongla kita itu kalau ditaruh begini, ditaruh di wadah air begini, jadinya menyerap air ini ke atas. Tidak mengenang tapi menyerap ke atas. Sehingga bongla kita tetap subur walaupun kita tidak sering menyiram. Jadi aman. Tidak ada resiko untuk kekeringan bongla kita. Juga tidak ada resiko terlalu basah. Jadi seimbang. Kalau bonglanya waktunya kering medianya, maka dengan sendirinya akarnya menyerap air dari wadah di bawahnya. Dari genangan air yang ada di wadah di bawahnya. Nah, seperti ini ya. Nah, kayak gini sahabat-sahabat. Jadi ini 2 minggu tinggal 1/4. Bahkan bisa kuat 3 minggu. Terus selain menjaga dari kekeringan bongla kita, kalau sering kita tinggal, kalau kita jarang untuk bisa nyiram, kedua kali kalau ada airnya begini, maka bongla kita selamat dari semut. Karena apalagi ini ya, tidak ada semut yang sampai ke ke pot bongla itu. Jadi terhalangi oleh genangan air yang di sekitarnya. Jadi semut nggak bisa renang ya, sehingga bongla kita aman dari sentuhan semut. Seperti itu sahabat. Jadi selain satu, menghindar dari kekeringan kalau kita sering keluar rumah, sehingga bonglanya airnya tercukupi terus. Kedua, terhindar dari serangga-serangga yang melalui media bonglanya, karena terhalang oleh genangan air. Kemudian bongla kita itu seimbang untuk asupan airnya. Dia sudah dengan sendirinya mengira-ngira akarnya, sehingga bongla kita subur. Seperti ini suburnya. Ini kira-kira umur setahunan lah. Kira-kira setahunan ini dari bijian ya, dari bijian. Ini saya pendam. Jadi batok kelapanya ini ada di dalam. Saya memang program seperti ini, mini ya, walaupun tidak terlalu meme ya, apa istilahnya itu, tidak terlalu mini, tapi bagi ukuran saya ini sudah kecil sekali ya, kerdil banget gitu.
Nah seperti ini. Jadi saya pendam. Otomatis butuh pot yang non ceper. Jadi pot yang tidak ceper begini. Tapi nggak apa-apa. Jadi nanti ini sekaligus, ini juga cara program akar. Sekaligus saya ini memprogram akar. Ini sudah bisa tampil indah sebagai bonsai kelapa yang karakternya nampak, kerdil, dan juga indah dipandang. Juga sekaligus dengan adanya lumut ini memprogram akar. Makanya kelapanya saya tanam di dalam media, sehingga ini akarnya bisa tumbuh di atas. Semakin ditaruh di atas lumutnya, maka akar nanti akan tumbuh. Nah ini mulai tumbuh lagi ini. Karena dia mengejar lumut. Lumut ini salah satu program akar yang paling efektif menurut saya. Saya kalau program akar mesti pakai lumut. Selain nanti kalau pakai lumut program akar itu akar bisa cepat tumbuh, akar-akar baru, juga akarnya berbentuk besar, gagah. Ini salah satu juga cara program akar saya. Sekaligus program akar dipendam. Nanti kalau sudah akarnya banyak, maka ini lumut ini bisa digali dan diangkat batoknya. Kalau ingin seperti itu. Tapi kalau sudah indah begini ya sudah, terserah selera seninya masing-masing. Nah seperti itu sahabat ya. Ini sudah pecah daun. Saya juga berpikir apakah dengan media yang selalu basah begini cepat pecah daun. Karena ini lainnya belum pecah. Yang tidak saya genangi dengan air itu belum pecah. Lah ini buktinya seperti ini ya. Ini baru saja saya ganti dengan air ya, dengan pot yang bisa menggenang air. Caranya ada dua ya. Caranya agar bongla kita tidak kekeringan, selain kalau potnya itu lubang, bisa ditaruh wadah yang menggenang air di bawahnya, tambah wadah kayak gini. Atau sekalian potnya tidak lubang, sehingga dia air bisa menggenang di dalamnya seperti ini. Nah ini, tapi nanti akan meresap terus. Tapi lebih kuat ini, karena ini masih meresap keluar. Apa ini? Kecuali ini mungkin dipola, ini dilapisi semen lagi, baru ini bisa menggenang air. Kalau ini kuat seminggu keringnya, karena ini meresap keluar. Kecuali ini dilapisi ya. Kalau ingin seperti ini dilapisi dulu sehingga airnya tidak meresap keluar, cukup hanya diresap akarnya sehingga basah terus. Seperti ini. Ini baru 2 mingguan saya rubah pot. Ini seumuran, tapi ini belum pecah. Ini sejak dulu sudah saya genangi air seperti ini dan cepat pecah. Apakah itu mempengaruhi? Saya tidak tahu saya. Karena ini baru mengalami. Yang jelas ini cepat pecah. Yang tak genangin air seperti ini di bawahnya. Terus ini yang tidak belum pecah. Apakah pengaruh juga kepada daun? Saya belum mengadakan eksperimen ya. Cuma tentang air saja, tentang media tentang untuk mencegah kekeringan itu tadi. Juga sekaligus program akar dengan lumut. Nah ini pecah ya, ini kerdil sekali. Seperti itu sahabat-sahabat ya. Kemudian ini ya. Nah ini mungkin saja ini dilapisi biar tidak meresap keluar. Gentong ya kayak gini, kendi. Tanah apa namanya itu? Tanah lempung ini yang terbuat dari tanah lempung. Ini kalau ingin tidak meresap keluar airnya sehingga mengendang di dalam terus, tidak cepat kering juga, maka ini dilapisi semen. Tapi kalau tidak sering keluar, ini cukup kuat seminggu. Tetap basah di dalamnya, cuma tidak terlalu mengendang seperti ini. Jadi terserah selera sahabat, untuk menghindari kekeringan bisa juga langsung pakai ini. Jadi airnya langsung mengendang di medianya. Pakai pot yang tidak lubang sehingga air bisa mengendang di bawahnya. Apakah busuk? Tidak busuk. Ini buktinya seperti ini. Banyak punya saya itu semuanya pakai pot yang tidak lubang sehingga airnya mengenang dan itu tidak busuk. Bahkan bagus ya, seger. Kemudian ini masalah kerdil. Kenapa kok bisa kerdil? Kok bisa kerdil banget ya, karakter bongsainya nampak. Baru umur setahun ini bahkan ada yang pecah daun. Walaupun tidak pecah daun tapi kan nampak, pohonnya sudah nampak ya, sehingga kekerdilannya, karakter bongsainya nampak. Nah ini ya, pohonnya sudah nampak, pohon kelapanya, sehingga karakter bongsainya nampak. Itu bagaimana caranya? Ini sejak kecil saya program sayat mawar, artinya sejak kecil disayat. Sayat sederhana seperti di konten-konten saya sebelumnya itu ada cara mensayat bongla sejak kecil biar cepat kerdil. Ini hasilnya. Jadi memang betul-betul kerdil. Nah, jadi karakter bongsainya nampak. Ini ya. Nah ini juga bongsai saya itu kerdil-kerdil banget. Mami ya.
Nah ini ya, seperti ini. Nah ini juga, kalau ini potnya lubang, ini cepat kering seperti pada umumnya, harus disiram setidaknya 2 hari sekali tergantung dari hawa setempat, dari kondisi cuaca setempat. Kalau ini setiap hari, kalau ada lumutnya begini harus setiap hari, biar basah. Makanya lebih aman kalau program pakai lumut juga, kiranya lumut itu basah terus, maka pakai genangan air seperti ini, atau pakai pot yang tadi yang tidak lubang. Kalau pakai pot yang tidak lubang seperti ini, maka harus disiram setiap hari, kiranya lumut itu bisa basah terus. Dan jangan sampai kepanasan langsung, biar lumutnya tidak kering. Ini sahabat, ini adiknya, ini adiknya, ini adiknya, ini dan adiknya ini seumuran. Tapi ini pecah, ini belum. Entah pengaruh apa. Apakah karena pengaruh genangan air tadi? Karena ini sejak awal sudah saya genangi air seperti ini. Kalau ini baru 2 mingguan, pakai pot yang airnya bisa menggenang. Ini yang tidak menggenang juga tidak pecah. Tapi adiknya ini selisih 2 bulan. Jadi kerdil-kerdil semua ya. Saya program akar juga ini ya. Jadi kalau dikasih lumut, akarnya akan mengejar lumutnya. Jadi lumut itu mengandung unsur yang mempercepat tumbuhnya akar dan memperbesar. Nih ya. Ini kalau dekat-dekat pohonnya ini, batangnya ini dikasih lumut, maka cepat tumbuh akar. Bisa program akar. Ini besar. Nah ini akarnya bisa besar. Ini besar-besar ya. Nah ini gagah-gagah, mengejar lumut. Oke, demikian sahabat-sahabatku. Ini cara kita mengantisipasi kalau kita sering keluar, sedangkan koleksi di rumah kita ada koleksi bongla. Agar antisipasi tidak kekeringan, maka seperti ini caranya. Nah, di potnya kalau yang lubang ditaruh wadah di bawahnya yang mengenang air, atau pakai pot yang tidak lubang sehingga airnya bisa mengenang, seperti pot kendi ini. Ini dilapisi lagi ya. Oke, demikian sahabat-sahabatku, semoga ini bermanfaat. Ini kali ini review tentang antisipasi bong layang kekeringan, kemudian kalau kita sering keluar, kemudian program akar dan cepat kerdil dengan disayat mawar sejak baru tumbuh awal kali dulu, disayat mawar, disayat sederhana. Demikian, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih. Salah kurangnya mohon maaf. Semoga sahabat-sahabat semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.